Dah, Nah, kita mulai ya. Udah jelas nggak suaranya? udah jelas. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas Allah akan membukakan jalan-jalan kita untuk menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridha Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa memberikan salawat dan salam dengan perjuangannya, kegigihannya, dengan pengorbanan baik dari materi maupun moral. Dia akan tetap mempertahankan, mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya, yaitu menyampaikan dan mengingatkan kepada orang-orang yang mengikuti dia, yaitu hamba Allah. Nah, untuk itu, mari kita lihat surat 23, mulai dari ayat 1. Silakan baca. Apa dulu baca tuh? Ya, Oh, aku. ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya, surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun, ya, surat ayat 1, 2, dan 3. Seterusnya nanti. Kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Apa arti khusyuk? Khusyuk di sini adalah tidak terpengaruh dengan apapun di sekelilingnya, tetapi dia benar-benar tegak lurus, fokus kepada keinginan-keinginan Allah. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Nah, itu orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kalau ada perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, itu diabaikan saja. Kenapa? Dia sudah beriman kepada Allah. Nah, kalau dia menanggapi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu, berarti dia tidak khusyuk di dalam sholat. Lanjut. Nah,
ayat 4 dan 5. Silakan baca tuh. Betul baca. Baca. Dulu. Nenek-nenek. Dan orang-orang yang menunaikan zakat Hmm. Ya, dan terus orang-orang yang menjaga kemaluannya. ya, itu lanjutannya adalah tadi menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dilanjutkan ayat 4-nya, walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Itu orang-orang yang menunaikan zakat, berarti kan membayarkan zakat. Nah, zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Jadi kan kalau bulan Ramadan ini nanti 3 hari sebelum sholat Id kita menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Apa itu kemaluannya? Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang perkataan yang tidak berguna. Itu kemaluannya. Jadi kalau dia terlalu berani perkataan yang tidak berguna diungkapkan dalam masyarakat, dia akan membuat malu dia sendiri. Itu yang dimaksud dengan kemaluan. Dia terdorong memaki-maki orang, terdorong mengapa melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukannya. Nah, itu dia akan menjadi malu. Nah, itu yang menjaga kemaluannya itu. Jadi jangan sampai seperti itu kita orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Ya, kita lanjut. Silakan dibaca tuh. Nah, ya, panjang. Udah mandi, coba ya. Kedengeran nggak sore? Nah, terus Coba baca. Sore kedengeran nggak? dengar, dengar, Kedengaran, dengar. kedengaran. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maksudnya budak-budak beliau yang didapat dalam peperangan dengan orang-orang kafir, bukan budak beliau yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita nikahan biasanya dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut bertawan bersama suaminya. Ya, ayat 6 ya, surat 23 ayat 6. Kalian baca. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Jadi orang-orang yang khusyuk tadi menjaga perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Gitu dong. Maksudnya budak-budak belian, budak-budak yang dibeli yang dalam peperangan dengan orang kafir bukanlah budak belian yang didapat di luar peperangan. Nah, jadi ini kecuali itu bukan budak yang di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang kafir itu wanita-wanita yang ditawan. Nah, jadi biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, yaitu yang ikut dalam peperangan itu. Jadi wanita-wanita yang dipercaya itu dibagikan kepada kaum muslimin. Dan kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Nah, kebiasaan bagi-bagi itu bukan jadi imam boleh melarang kebiasaan ini
Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suami yang tidak ikut tertawan bersama-sama. Tuh, lanjut. Tuh, baca tuh. Nenek, kira nenek. Kenapa mencari yang berbalik itu maka mereka Oh, Hanan. melebihi batas. Maksudnya zina apa tuh? Homoseksual yang sudah berhenti. Dan orang-orang yang memelihara anak-anak yang dipikirnya dan jadinya. Dan orang-orang yang memelihara serta yang ayat Mana, Bang? 7, 8, 9 misalnya nenek tadi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Famani bertakwa wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim hafizun. Barang siapa yang mencari di balik itu, Bangun. maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, ada ketentuan-ketentuan di balik itu. Maksudnya berzina, homoseksual, dan sebagainya. Itu hal perbuatan yang tercela tadi. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jadi, budak yang ditawan, perempuan-perempuan yang ditawan, kemudian dizina oleh orang itu atau di luar melampaui batas, walaupun tidak ada orang yang melarang. Dan orang-orang yang memelihara sembahyang. Siapa orang yang memelihara sembahyangnya? Dimanapun dia berada, dalam kesempatan apapun dia melakukan perbuatan yang bisa dilaksanakannya, tetapi karena dia memelihara salatnya, maka dia melakukan perbuatan yang tercela tadi. Nggak bisa Tuh, lewat sana. nah, tuh. Apa lagi? Anan kemana, Anan? As. Bobo, Anan. Tuh, baca tuh. Udah pintar. Yang panjang dong. Baca nggak ini? Mana, tenang. Bentar. Oh, di situ. Baca. Nah, ya. Surat ke-51 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam teman-teman surga dan mata air. Ya. Surat ke-51 ayat 16. Sambil menerima segala pemberian roh mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat ke-51 ayat 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Surat ke-51 ayat 18. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ya, itu bahasanya. Ini pelajaran bacaan anak SMP yang begitu tuh. Titik komanya udah jelas. Ya, kita lanjut 51, 16, 15, 16, 17, 18 dibaca oleh Anan. Banyak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Uyun yang pojok rumahnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, mata air. Ini uyun itu artinya mata air, mata air. Jadi orang-orang yang ada di dalam
Orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga. Kalau kita mau masuk di taman-taman surga, harus bertakwa dulu. Dan di surga itu ada mata air, mata air. Nah, senang kan ya. Terus kemudian akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Nah, di taman-taman di surga tadi yang ada mata-mata air tadi, dia menerima segala pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mengapa dia berada di dalam surga di taman-taman mata air itu? Karena di dunia selama masa hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau perkataan yang kasar atau yang menyakitkan orang lain. Ya, di dunia menjadi orang baik, ya, selalu melakukan kebaikan. Nah, kalau ingin masuk surga yang seperti itu, harus memelihara kemaluannya tadi, ya kan? Nah, dia baru mendapatkan meraih keuntungan seperti itu. Nah, di dunia, ketika di dunia, kalau sudah mati tak ada urusan lagi, sudah langsung dihisap. Nah, jadi di dunia ini sebelum kita mati, kita harus melakukan eh, kebaikan-kebaikan dulu, berbuat baik dulu. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan berbuat baik? Harus tahu aturannya dulu. Di mana aturannya? Ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, dan menjadi gaya hidup kita. Nah, itulah gunanya kita mempelajari Al-Quran itu. Kemudian di ayat 17-nya, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, sedikit sekali. Tidurnya kalau udah ngantuk aja. Ya, kalau nggak ngantuk, nggak boleh begadang, nggak boleh main di lapangan, main gitar segalanya, nggak usah. Tetapi kita baca Al-Quran sedikit sekali tidur. Kalau dia merasa ngantuk, baru dia tidur. Nah, jadi jangan sampai disia-siakan malam itu. Jadi malam kalau kita bisa tidur, ambil Al-Quran, baca, dipelajari Al-Quran itu. Atau bahkan baca pelajaran yang lain. Itu ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Dan dia selalu memohonkan ampun di waktu pagi dan sebelum fajar. Berarti kalau orang memohon ampun di waktu pagi, berarti dia sudah bangun sebelum waktu subuh. Nah, berarti kurang tidurnya. Jangan sampai waktu subuh kita berlalu saja tidur terus sambil pulas mentang-mentang kita puasa. Tidak boleh. Jadi sedikit tidurnya dan dijaga waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah itu, yaitu waktu minta ampun itu di waktu pagi sebelum fajar. Dah, siapa lagi? Ada lagi lah. Baca kita lanjut dulu ya. Kalau udah baca semua baru. Ah, terus siapa nih baca tip? Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Ya, di surah 51 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun li lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi. Ada hak untuk orang miskin. Kita tahu orang miskin ini. Siapa orang miskin? Di dekat tetangga kita, saudara kita. Kita tahu orang miskin itu. Yang meminta, kalau ke saudara mungkin dia tidak minta, tetapi dia tahu, oh gitu, dia miskin. Dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Ada orang miskin tidak mendapat bagian. Contohnya siapa? Itu seperti anak-anak. Sumpet-sumpet. Kita abaikan saja, tidak kita pedulikan dia lapar, kita tidak kasih makan. Atau orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kita dapati dia memang tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, seperti orang sakit, orang tua yang diterlantarkan oleh anaknya, itu orang miskin yang tidak dapat bagian. Kenapa? Ya, yang tahu itu adalah kita. Nah, dimanapun kita berada, manusia yang seperti itu, kita harus santuni, kita berikan. Kalau kita tidak punya uang, kita ajak orang yang punya uang untuk menyantuninya dengan secara bersama-sama. Kita sampaikan berita ini kepada orang, ini orang yang perlu disantuni. Misalnya si A ini, orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak ada mata pencarian. Berarti miskin yang tidak meminta. Dia tidak punya daya, punya handphone aja anda untuk bisa menghubungi siapapun tidak bisa. Dan dia kita tahu. Dan kita jangan diamkan itu. Itu adalah ada haknya sama kita sendiri. Kemudian orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, yang tidak meminta-minta itu tidak ada di dekat kita. Kalau di dekat kita Ya, ketahuan. Bang Cah. Nah, Ya, Bang inilah Cah. maksudnya seperti itu. Nah, itu orang miskin yang Berarti meminta, orang miskin tidak meminta. Nah, kalau yang di jalanan tuh dia nampungkan tangan tuh orang tuh miskin yang minta. Tapi orang yang tidak meminta itu mana? Orang yang terbaring lemah, sakit, orang yang di rumah sakit, atau saudara kita yang jauh terpencil tempat tinggalnya, kemudian dia tidak punya ongkos dan segalanya. Itu adalah orang miskin yang tidak meminta, tidak mendapat bagian. Nah, jadi makanya zakat mal, zakat fitrah itu jangan sampai beredar di sekitar orang-orang kaya saja. Nah, harus beredarnya di fakir miskin. Asnaf yang 8. Ini masih bisa lanjut baca tuh. baca siapa? Abang. Ya, Yuk. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang miskin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tabsirun. Dan di bumi itu, nah, ya bumi itu dari ditunjukkan adalah tempat kita berdiri ini. Di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Kenapa di bumi ditunjukkan? Nah, kita tahu bumi itu ada bumi, ada langit, ya kan? Tanda-tanda kekuasaan Allah, siapa yang menciptakan bumi? Kok terbentang luas, siapa yang menciptakan langit? Kok menjadi atap dari bumi itu? Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa bikinnya. Wa fi anfusikum afala tabsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apa yang ada di dalam diri kita sendiri? Kita lengkap, sempurna, ada kaki, tangan, mata, telinga, hati, dan pikiran. Ya, maka kamu tidak memperhatikan itu. Kenapa kamu bisa melihat? Kenapa kamu bisa minum? Kenapa kita harus menahan diri dari eh, berbuat maksiat? Itu di dalam diri kita sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Diri kita harus perhatikan. Asupan yang harus kita masukkan ke dalam diri kita itu adalah makanan, dan roh kita harus diberikan makanan juga. Apa makanan roh kita itu? Yaitu Al-Quran ini yang membimbing kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa tadi. Jadi jangan sampai kita hanya habis waktu kita ketika hidup di dunia, kita hanya
mencari makan, cari uang, tetapi kita tidak memperhatikan asupan yang ada di dalam diri kita. Roh kita perlu makan. Supaya kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Makanya apa? Yaitu ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, sudah baca semua ya? Masih ada yang mau baca? Ya, Hatim tidak ada. Mana Hatim? Tidak ada Hatim. Tuh Hatim tuh baca tuh biasanya udah lancar bacanya. Tim. Nah, siapa lagi? Disuruh baca. Baca. Biasanya baca. Siapa tuh? Ada tim? Kamu usah. Ah, siapa? Hatim tidur apa? Dan tidak sahur. Dia sahur. Nah, terus yang baca siapa nih? Yang dekat aja. Sama aja. Ya, Bisa. Dan pada Tim aja tim. nah ini Hatim dibaca nih. Dia kelihatan bimbangnya udah tamat. Terus tim, baca tim. Dan para harta-harta mereka dan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Pintar banget. lancar. Gak sia-sia tuh ibunya mendampingi di Bimba ya. Ah, belum SD aja udah bisa baca lancar. Ah, jadi Qurannya bunyinya gini, Tim. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, nah, harta mereka siapa? Harta kita yang ditujukan oleh Allah, mereka itu adalah kita. Kita yang lagi baca ini, ada hak untuk orang miskin. Ada hak untuk orang miskin, bukan untuk kita semua. Misalnya roti, nah, kita kita makan harus satu, tetapi adiknya harus kebagian. Cuma rotinya cuma satu, dibagi. Ya, jadi maksudnya itu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Nah, tapi karena kita berdua aja sama adiknya, atau bertiga kita bagi tiga, ya. Kemudian orang miskin yang tidak Kenapa? mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, tidak pernah dia minta. Kita dapat roti satu diumpatin, tidak boleh, ya. Kita ada minuman, nah, kemudian diam-diam sendiri minum, tak boleh. Pak dia haus juga. Jadi oleh sebab itu, itulah yang namanya orang miskin yang tidak meminta. Kenapa dia disebut miskin? Karena dia butuh, tetapi tidak ada yang membagi. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap terpelihara diri kita dari segala macam tuntutan